akan mempresentasikan hasil analisis saya pada perusahaan Apple. Kita masuk ke bagian pendahuluan. Inovasi, perubahan regulasi, fluktuasi ekonomi global, serta tuntutan konsumen terhadap kualitas dan keberlanjutan menjadi tantangan utama. Keunggulan Apple tidak muncul begitu saja, melainkan dari pengelolaan strategi internal dan adaptasi terhadap lingkungan eksternal yang terus berubah. Untuk dapat memahami bagaimana Apple dapat mempertahankan posisinya di pasar yang sangat kompetitif, diperlukan analisis strategi yang mendalam dari berbagai perspektif. Selanjutnya, kita masuk pada bagian analisis. Analisis yang pertama menggunakan analisis PESTEL pada perusahaan Apple. Faktor yang pertama yaitu politik. Pada bagian elemen utamanya, yang pertama, regulasi antitrust dan pengawasan kebijakan digital di Amerika Serikat, Uni Eropa. Yang kedua, kebijakan pajak internasional dan digital service tax. Pada bagian implikasi bagi Apple, yang pertama, kemungkinan regulasi yang memaksa Apple membuka sistem ekosistem, misalnya interaksi aplikasi Store. Yang kedua, tekanan pajak di pasar besar. Faktor yang kedua yaitu ekonomi. Bagian elemen utamanya yang pertama fluktuasi nilai tukar, mata uang atau kurs. Yang kedua, tingkat inflasi dan daya beli konsumen. Pada bagian implikasi bagi Apple, yang pertama jika daya beli melemah, permintaan produk premium yaitu iPod, Mac bisa turun. Yang kedua, kurs yang merugikan dapat memotong margin. Faktor yang ketiga yaitu sosial. Bagian elemen utama, yang pertama preferensi konsumen terhadap privasi dan keamanan data. Yang kedua, gaya hidup digital atau konektivitas tinggi. Pada bagian implikasi bagi Apple, yang pertama, Apple dapat memanfaatkan reputasi privasi bagi keunggulan. Yang kedua, produk dan layanan terintegrasi menjadi semakin dibutuhkan. Faktor yang keempat yaitu teknologi. Pada bagian elemen utamanya, yang pertama pengembangan chip, misalnya Apple Silicon. Yang kedua, pertumbuhan teknologi 5G, 5G, atau 6G. Pada bagian implikasi bagi Apple, yang pertama, Apple punya peluang untuk terus inovasi dan memimpin fitur baru. Yang kedua, kontrol terhadap chip Apple Silicon memperkuat keunggulan. Faktor yang kelima yaitu environmental atau lingkungan. Pada bagian elemen utamanya, yang pertama efisiensi energi dan desain produk yang ramah lingkungan. Yang kedua, regulasi lingkungan lokal dan global. Pada bagian implikasi bagi Apple, yang pertama, Apple bisa menonjol melalui komitmen keberlanjutan, misalnya Apple ingin menjadi net zero di tahun 2030. Yang kedua, biaya kepatuhan lingkungan bisa meningkat. Faktor yang terakhir pada analisis PESTEL ini yaitu legal atau hukum. Pada bagian elemen utamanya, yang pertama regulasi hak paten dan kekayaan intelektual. Yang kedua, hukum perbaikan atau right to repair. Yang ketiga, legislasi terkait pajak digital. Pada bagian implikasi bagi Apple, yang pertama, persaingan atas paten atau litigasi bisa menyita sumber daya. Yang kedua, hukum perbaikan memaksa Apple membuka suku cadangan atau dokumentasi. Selanjutnya, kita masuk ke analisis yang kedua, yaitu menggunakan analisis Porter 5 Source pada perusahaan Apple. Kekuatan yang pertama yaitu ancaman pendatang baru. Argumentasi dan buktinya yaitu yang pertama, hambatan modal tinggi, kebutuhan R&D, branding dan reputasi. Yang kedua, ekosistem yang mapan, sulit dilawan. Kekuatan yang kedua, daya tawar pemasok. Argumentasi dan buktinya, yang pertama, Apple memiliki banyak pemasok untuk berbagai komponen dan bisa melakukan negosiasi skala besar. Yang kedua, Apple mengadopsi strategi dual sourcing dan handal integrasi vertikal, misalnya chip sendiri, untuk meredam kekuatan pemasok. Kekuatan yang ketiga yaitu daya tawar pembeli atau konsumen. Argumentasi dan buktinya yaitu yang pertama, informasi produk dan harga mudah diakses. Yang kedua, loyalitas brand dan penguncian ekosistem menahan defeksi. Yang ketiga, Panmore menyebut daya tawar pembeli sebagai kekuatan besar yang mesti diperhatikan Apple. Yang ketiga, kita menggunakan analisis Frio pada perusahaan Apple. Sumber daya atau kapabilitas yang pertama yaitu brand dan reputasi. Brand dan reputasi pada bagian value atau bernilai itu ya, konsumen rela membayar lebih. Pada bagian rarity atau langka, ya, sangat sulit dibangun dari nol. Pada bagian imitability atau sulit ditiru, ya, butuh waktu, modal, kualitas dan konsisten tinggi. Pada bagian organisation atau terorganisir, ya, organisasi dan pemasangan pendukung pemeliharaan brand. Yang
Terakhir, kesimpulan unggul berkelanjutan, yaitu sustainable. Sumber daya kapabilitas pada skala dan akses rental pemasok global. Pada bagian value atau bernilai, ya efisiensi biaya rendah. Rarity, pada bagian rarity atau langka, tidak langka di skala besar, namun sulit untuk perusahaan baru. Pada bagian imitability atau sulit ditiru, yaitu sulit bagi pemain baru untuk mencapai skala setara. Pada bagian organisation atau terorganisir, ya Apple sudah mengorganisir rental pemasok besar secara global. Kesimpulan unggul berkelanjutan, yaitu keunggulan kompetitif, cost atau efisiensi relatif berkelanjutan. Terakhir, sumber daya kapabilitas, yaitu data dan analisis pengguna layanan digital. Pada bagian value atau bernilai, yaitu ya mendukung personalisasi cross-selling layanan berlangganan. Pada bagian rarity atau langka, ya akses ke data dari jutaan pengguna. Pada bagian imitability atau sulit ditiru, sedang. Pesaing juga memperkuat analitik terhadap data, tapi data Apple spesifik unik. Pada bagian organisation atau terorganisir, ya internal sistem dan organisasi mendukung pengguna data. Kesimpulan unggul keberlanjutan, yaitu keunggulan kompetitif jika dipertahankan dan dijaga privasi. Yang terakhir, kita menggunakan analisis SWOT pada perusahaan Apple. Yang pertama, strength, kekuatan, yaitu brand premium yang sangat kuat dan loyalitas tinggi. Yang kedua, skala besar dan efisiensi dalam rantai pemasok global. Yang ketiga, posisi keuangan kuat dan arus kas besar. Yang keempat, reputasi kuat dalam keamanan dan privasi. Pada bagian weakness atau kelemahan, ada 3. Yang pertama, ketergantungan tinggi terhadap segmen produk premium. Yang kedua, biaya pengembangan dan produksi tinggi. Yang ketiga, ketergantungan besar pada pemasok komponen khusus. Terus yang ketiga, bagian opportunities atau peluang ada 3. Yang pertama, tren keberlanjutan dan green tech. Yang kedua, kemitraan strategi dan akuisisi teknologi baru. Yang ketiga, peningkatan penetrasi 5G atau 6G dan layanan cloud. Yang terakhir yaitu trends atau ancaman. Ada 3, yaitu yang pertama penurunan daya beli di masa krisis ekonomi, yang kedua resiko reputasi terkait isu lingkungan, awareness dan hak pekerja, yang ketiga tantangan keamanan dan privasi jika terjadi pelanggaran data. Pada bagian terakhir, dapat kita simpulkan, yaitu berdasarkan hasil analisis Apple memiliki kekuatan utama pada brand, inovasi dan ekosistem yang terintegrasi. Namun, perusahaan menghadapi ancaman berupa regulasi, persaingan tinggi dan risiko geopolitik. Melalui strategi diverifikasi, inovasi berkelanjutan dan manajemen rantai pasok, Apple dapat mempertahankan keunggulan kompetitifnya di masa depan. Sarannya, Apple sebaiknya terus memperkuat inovasi dalam teknologi baru EA, AR atau VR, memperluas penetrasi di pasar berkembang, serta mengurangi ketergantungan produksi di satu negara untuk mengurangi resiko geopolitik. Selain itu, perusahaan perlu lebih terbuka terhadap regulasi dan meningkatkan keberlanjutan lingkungan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.